United. Thank you David De Gea, welcome Andre Onana. Kiper David De Gea telah mengonfirmasi bahwa dia telah meninggalkan Manchester United. Kiper asal Spanyol itu mengeluarkan pernyataan panjang di halaman Instagramnya tepat setelah pukul 2.30 pada Sabtu sore, menegaskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tantangan baru baginya. Kontrak kiper itu berakhir Jumat 2 minggu lalu dan muncul keraguan bahwa resolusi atas kesepakatan baru akan tercapai. United sudah mulai mencari penggantinya, tentu saja, dan telah mengidentifikasi Andre Onana sebagai penerus idealnya. Direktur sepak bola United, John Murtough, sudah dalam pembicaraan dengan Inter Milan untuk melihat apakah The Reds dapat mencapai kesepakatan untuk pemain berusia 27 tahun itu. Mengenai kepergian De Gea ini, tentu didasarkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Man United dalam kondisi di mana status pemilikan United yang belum rampung hingga sekarang. Selain itu, tingginya gaji yang diharapkan De Gea tentu mengancam United terkait kebijakan financial fair play di Premier League. Tentang kepergian De Gea, Ten Hag memberikan komentar seputar De Gea. David De Gea meninggalkan United dengan rasa hormat terdalam dan apresiasi terhangat dari semua orang yang terkait dengan klub, mencetak rekor klub baru untuk penampilan penjaga gawang dengan clean sheet. Masing-masing melampaui Alex Stepney dan Peter Schmeichel menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai pemain bagi kami. Sama pentingnya dengan kualitasnya sebagai pribadi. Dan dia akan dirindukan oleh kita semua, ia memiliki pengalaman luar biasa bisa bekerja dengannya selama 12 tahun terakhir. David De Gea akan selalu menjadi bagian dari keluarga Manchester United dan kami menantikannya selalu menyambutnya kembali ke Old Trafford di masa depan sebagai legenda klub. Caicedo bersemangat bergabung ke United. Gelandang Brighton, Moises Caicedo mengaku senang menjadi berita utama musim panas ini karena beberapa tim Liga Primer bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Manchester United adalah salah satu dari beberapa pihak yang telah lama menaruh minat pada Caicedo. Dengan laporan awal tahun ini menunjukkan bahwa mereka tertarik pada pemain berusia 21 tahun itu. Kedatangan Mason Mount seharga 60 juta pounds tampaknya telah mengisi celah lini tengah, tetapi Erik ten Hag akan terbuka untuk penandatanganan lini tengah kedua setelah dia mendapatkan kiper dan pemain nomor 9 baru di United. Caicedo dianggap sebagai alternatif untuk Mason Mount sementara United berhasil menyepakati bayaran dengan Chelsea untuk pemain internasional Inggris itu. Chelsea telah muncul sebagai pelopor untuk pemain internasional Ekuador itu, dengan tim Mauricio Pochettino akan segera mengajukan tawaran resmi juga. Arsenal dan Liverpool juga tertarik dengannya, dengan yang pertama melihat tawaran 70 juta pounds ditolak oleh Brighton pada bulan Januari lalu. Dia sekarang telah berbicara tentang minat pada United di musim panas ini. Ini tawaran yang sangat hebat, katanya kepada Maria Jose Flores tentang perhatian yang dia terima seperti dikutip 90 Minutes. Pemain mana yang tidak ingin bermain untuk Man United? Saya tahu bagaimana menanganinya. Saya tidak terbawa emosi. Saya menikmati waktu bersama keluarga saya untuk saat ini. Ada tekanan, tapi saya tenang. Saya menunggu apapun yang Tuhan putuskan. Dia akan tahu apa yang akan terjadi, yang terbaik untuk saya. Kedatangan Mason Mount pada awal pekan ini kemungkinan akan membuka jalan bagi setidaknya satu gelandang keluar di United. Dengan Fred kemungkinan besar akan dijual. Fulham tertarik dengan pemain Brazil yang diperkirakan berharga antara 20 hingga 30 juta pounds itu. Namun, masa depan Scott McTominay juga tidak pasti. Dan penjualan pemain asal Skotlandia itu bisa membuka pintu untuk perekrutan lini tengah kedua baru. Berbicara setelah kekalahan hari terakhir mereka melawan Aston Villa pada bulan Mei lalu, manajer Segurs Roberto De Zerbi menegaskan bahwa Caicedo dan rekannya di lini tengah Alexis McAllister yang telah bergabung dengan Liverpool akan ikut pergi. Saya pikir ini bisa menjadi pertandingan terakhir Alexis McAllister dan Moises Caicedo di Brighton, akunya. Saya benar-benar menyesal karena mereka adalah dua pemain hebat tetapi kebijakan Brighton adalah seperti ini. Benar, mereka bisa pergi untuk bermain di level yang lebih tinggi. Højlund sepakat ke United. Menurut sebuah laporan oleh Football Insider, momok Atalanta itu, Rasmus Højlund telah menyetujui persyaratan pribadi dengan United. United dipahami telah menjadikan pemain berusia 20 tahun itu sebagai target utama mereka untuk memperkuat opsi serangan United musim panas ini. Dan Direktur sepak bola John Murtough saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Atalanta untuk mencoba dan menyelesaikan kesepakatan. Meskipun kedua klub belum mencapai kesepakatan mengenai biaya, dikatakan bahwa perjanjian lisan antara United dan Højlund mengenai persyaratan pribadi sudah ada. United sekarang telah mengidentifikasi bahwa Rasmus Højlund sebagai target utama mereka dalam pencarian striker baru. The Reds sangat ingin mendatangkan pemain nomor 9 baru jelang musim 2023-2024 mulai bulan depan dan terkunci dalam pembicaraan dengan Atlanta tentang prospek penandatanganan pemain internasional Denmark itu. Dia adalah salah satu dari daftar striker yang terus dipantau oleh United. Dengan kedatangan Højlund ini, tentu akan membuat Ten Hag memiliki opsi untuk memposisikan Rashford kembali menjadi pemain sayap, yang biasanya menjadi posisi penting bagi United dengan kehadiran Rashford. Tidak dipungkiri,
Kurangnya daftar striker di United membuat United begitu kesulitan menembus lini pertahanan Manchester City di final Piala FA lalu. Kini, dengan mengandalkan Højlund di lini depan, bisa menambah daya gedor Man United. Man United siap untuk pramusim. Dengan rumor semakin dekatnya Onana dan Højlund bergabung ke United, kini United siap menghadapi pertandingan pramusim 2023-2024 yang akan dimulai minggu depan. Sekarang tinggal beberapa hari lagi untuk memulai pertandingan pramusim mereka melawan Leeds United di Norwegia. Karena itu, berikut adalah daftar singkat tentang jadwal lengkap pramusim mereka. United akan melawan Leeds United di Oslo 12 Juli. Dilanjutkan dengan melawan Lyon di Edinburgh 19 Juli dan Arsenal di New Jersey 22 Juli. Kemudian melawan salah satu tim divisi 1, Wrexham di San Diego 25 Juli dan melawan momok besar yang baru saja mendapatkan tanda tangan Bellingham, Real Madrid pada 26 Juli di Houston. Borussia Dortmund juga akan menjadi lawan United di Las Vegas pada 30 Juli. Kemudian diakhiri dengan dua tim papan atas Eropa lainnya, Lens di Manchester pada 5 Agustus dan Athletic Club di Dublin pada 6 Agustus. Dengan susunan pemain yang tidak begitu banyak berubah, dipercaya Ten Hag dapat begitu familiar dan begitu percaya diri bahwa United dapat melewati pramusim kali ini dengan hasil positif. Pertandingan melawan Leeds United minggu depan tentu sekaligus akan menjadi coretan pertama Mason Mount untuk Man United bersama Casemiro dan Bruno Fernandes CS. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk info United terbaru lainnya. Dari Glory Man United, salam SGR United Updates.